Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video saya lagi. Dan perkenalkan, nama saya Najwa Putri Abdul Aziz, NPM 0204241113. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara menyeluruh tentang siklus laporan keuangan. Bagi Anda yang tertarik untuk memahami bagaimana sebuah perusahaan menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, maka video ini sangat cocok untuk Anda. Siklus laporan keuangan adalah rangkaian proses yang dimulai dari pencatatan transaksi keuangan hingga akhirnya menghasilkan laporan yang siap digunakan oleh berbagai pihak. Dan penting untuk dipahami bahwa siklus laporan keuangan tidak hanya berperan dalam mencatat transaksi, tetapi juga dalam menghasilkan informasi yang transparan dan relevan bagi pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, kreditur, serta pihak terkait lainnya. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai tujuan, prinsip, fungsi, komponen, dan langkah-langkah dalam siklus laporan keuangan. Jadi pastikan untuk Anda menonton hingga akhir karena informasi ini sangat bermanfaat bagi Anda yang ingin memahami bagaimana laporan keuangan disusun secara sistematis. Oke. Dan pertama-tama di sini saya akan membahas tentang tujuan siklus laporan keuangan terlebih dahulu. Jadi siklus laporan keuangan memiliki beberapa tujuan yang sangat penting bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Ada juga beberapa tujuan utama dari siklus laporan keuangan. Tujuan yang pertama itu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Nah, salah satu tujuan utama dalam siklus laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dengan adanya laporan yang tepat, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan berdasarkan data yang valid. Nah, laporan yang akurat membantu pihak eksternal seperti investor dan kreditur dalam menilai kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, memenuhi kewajiban hukum dan peraturan. Siklus laporan keuangan juga bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan hukum yang berlaku. Dengan laporan keuangan yang transparan dan sah, perusahaan dapat memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran pajak, laporan kepada regulator, dan audit eksternal. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Siklus laporan keuangan yang jelas dan terstruktur memungkinkan perusahaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Ini sangat penting baik untuk pemangku kepentingan internal seperti manajer dan pemilik perusahaan maupun eksternal seperti investor, kreditur, dan regulator. Kemudian yang keempat, menilai kinerja keuangan perusahaan. Nah, siklus laporan keuangan juga bertujuan untuk membantu menilai kinerja keuangan perusahaan, baik dari sisi laba, arus kas, maupun struktur modal. Dengan menganalisis laporan keuangan, pihak manajemen bisa mengevaluasi apakah perusahaan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan bisnis.
Laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus ini memberikan informasi yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan strategis seperti perencanaan investasi, pengelolaan utang, dan keputusan operasional lainnya. Nah, kita akan membahas tentang pembahasan kedua tentang prinsip-prinsip dalam siklus laporan keuangan. Jadi, agar laporan keuangan dihasilkan sesuai dengan standar dan dapat dipercaya, siklus laporan keuangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Dan ada juga beberapa prinsip utama siklus laporan keuangan. Prinsip yang pertama itu prinsip entitas ekonomi. Prinsip entitas ekonomi menyatakan bahwa perusahaan harus dibagi sebagai entitas yang terpisah dari pemilik atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan operasionalnya. Semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat terpisah dari transaksi pribadi pemilik atau pihak terkait lainnya. Kemudian prinsip yang kedua ada prinsip kewajaran. Nah, laporan keuangan harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari perusahaan. Hal ini berarti semua transaksi harus dicatat dengan jujur tanpa adanya upaya manipulasi atau penyalahan informasi. Kemudian prinsip yang ketiga ada prinsip periodisitas. Laporan keuangan harus disusun untuk periode tertentu, misalnya bulanan, triwulan, atau tahunan. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam periode dan melakukan perbandingan antar periode. Kemudian prinsip yang keempat ada prinsip konsistensi. Nah, dalam siklus laporan keuangan, perusahaan harus menerapkan metode akuntansi yang konsisten dari periode ke periode lainnya. Jika ada perubahan dalam metode akuntansi yang digunakan, perubahan tersebut harus dijelaskan dalam catatan kaki laporan keuangan. Kemudian prinsip yang kelima itu prinsip keberlanjutan. Nah, prinsip keberlanjutan ini siklus laporan keuangan yang berasumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang, kecuali jika ada bukti yang jelas menunjukkan perusahaan dalam ancaman kebangkrutan. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi. Kemudian prinsip pengukuran. Dalam satuan uang laporan keuangan disusun dengan mengacu pada satuan pengukuran konsisten seperti mata uang yang berlaku di negara tempat perusahaan beroperasi, misalnya rupiah, dolar, euro, dan sebagainya. Kemudian kita sampai ke pembahasan ketiga tentang fungsi siklus laporan keuangan. Nah, siklus laporan keuangan memiliki beberapa fungsi yang sangat vital dalam pengelolaan keuangan perusahaan, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perusahaan. Kemudian ada juga fungsi utama siklus laporan keuangan. Yang pertama pengendalian keuangan. Siklus laporan keuangan berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan perusahaan. Dengan laporan yang akurat, perusahaan dapat memantau aliran kas, meminimalkan pemborosan, dan menjaga keberlanjutan operasional. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan manajerial. Laporan keuangan yang dihasilkan melalui siklus ini memberikan dasar yang kuat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Misalnya, laporan laba rugi memberikan gambaran tentang pendapatan dan biaya yang dikeluarkan perusahaan, yang membantu dalam menentukan strategi bisnis. Kemudian yang ketiga ada transparansi dan kepatuhan. Nah, siklus laporan keuangan juga berfungsi untuk menjaga transparansi perusahaan dalam pengelolaan keuangan, sekaligus memastikan bahwa perusahaan
sekaligus memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban pajak dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang keempat, menilai kinerja perusahaan. Melalui laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, siklus laporan keuangan memungkinkan pihak manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Apakah perusahaan berada dalam jalur yang benar atau perlu melakukan penyesuaian. Kemudian sampai yang kelima pengelolaan risiko siklus laporan keuangan. Pengelolaan risiko. Siklus laporan keuangan juga membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan perusahaan. Misalnya melalui laporan arus kas, perusahaan dapat mengetahui apakah ada masalah dalam likuiditas yang perlu segera ditangani. Oke, kita akan membahas tentang pembahasan yang keempat tentang komponen siklus laporan keuangan. Nah, siklus laporan keuangan terdiri dari serangkaian langkah yang harus dilakukan secara berurutan dan sistematis. Komponen-komponen utama dalam siklus ini, yang pertama itu ada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, baik itu pembelian, penjualan, pembayaran, atau penerimaan, dicatat dalam buku jurnal. Nah, pencatatan ini menggunakan prinsip debit atau kredit, di mana setiap transaksi memengaruhi dua akun atau lebih. Kemudian komponen yang kedua, pemindahan ke buku besar. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, informasi tersebut dipindahkan ke buku besar atau ledger. Buku besar adalah tempat pengelompokan transaksi berdasarkan jenis akun seperti akun kas, piutang, hutang, dan ekuitas. Kemudian yang ketiga, ada komponen penyusunan neraca saldo. Setelah semua transaksi dipindahkan ke buku besar, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo ini digunakan untuk memverifikasi bahwa total debit dan kredit dalam buku besar sudah seimbang. Jika ada ketidakseimbangan, perusahaan harus memeriksa kembali transaksi yang tercatat. Kemudian komponen yang keempat, penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi dilakukan penyesuaian untuk transaksi yang belum tercatat atau perlu disesuaikan. Misalnya pencatatan depresiasi atau aset tetap, pencatatan pendapatan yang diterima di muka, dan biaya yang harus dibayar. Penyesuaian ini penting agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Kemudian sampai ke komponen yang kelima, penyusunan laporan keuangan. Nah, setelah penyesuaian dilakukan, laporan keuangan dapat disusun. Laporan keuangan yang utama meliputi neraca atau balance sheet, menyajikan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian laporan laba rugi atau income statement, menyajikan kinerja perusahaan selama periode tertentu, termasuk pendapatan, biaya, dan laba atau rugi. Lalu ada laporan arus kas, menyajikan arus kas masuk dan keluar perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Lalu laporan perubahan ekuitas. Nah, penyajian perubahan ekuitas memiliki perusahaan selama periode akuntansi, termasuk laba ditahan dan distribusi laba. Kemudian kita sampai ke komponen selanjutnya, penutupan buku. Setelah laporan keuangan
keuangan disusun. Setelah laporan keuangan disusun, perusahaan melakukan penutupan buku. Ini melibatkan penutupan akun-akun sementara seperti akun pendapatan dan beban yang kemudian dipindahkan ke akun ekuitas seperti laba ditahan. Lalu komponen selanjutnya ada komponen penyusunan laporan. Penyusunan laporan keuangan final. Setelah penutupan buku dilakukan, laporan keuangan final disusun dan siap untuk diserahkan berkepentingan seperti manajemen, auditor, investor, dan regulator. Oke teman-teman, sampai di situ pembahasannya. Itulah penjelasan lumayan lengkap dan mendalam mengenai siklus laporan keuangan. Dengan memahami tujuan, prinsip, fungsi, serta langkah-langkah yang terlibat dalam siklus ini, kita bisa lebih menghargai bagaimana proses keuangan disusun dan bagaimana prosesnya memengaruhi pengambilan keputusan di dalam atau di luar perusahaan. Siklus laporan keuangan bukan hanya tentang pencatatan transaksi, tetapi juga mencakup penyusunan laporan, dan penutupan yang memastikan bahwa laporan tersebut akurat dan sah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta komen di video saya. Jadi, terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Dan semoga penjelasan ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang siklus laporan keuangan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pengambilan keuangan yang susun dapat laporan peraturan perpajakan dan dolar, euro, dan sebagainya. Kemudian berangsur berasumsi. Kemudian